Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, pagi hari ini kita akan belajar materi tematik 2G, yaitu kebersamaan, subtema 2, kebersamaan anak soleh di sekolah pembelajaran ketiga. Oke, disiapkan buku paketnya, kemudian kita buka halaman 50. Sudah? Nah, pada halaman 50 ini ada dongeng yang berjudul Kisah Tikus Berjiwa Besar. Nah, kita baca bersama-sama ya dongengnya ya. Pada suatu hari, tikus tidur siang di rumahnya. Persediaan makanannya cukup untuk beberapa minggu ke depan. Tiba-tiba, rumah tikus bergetar hebat. Semua barang di rumahnya jatuh. Tikus pun terbangun dari tidur. Ia lari keluar dari rumahnya. Ia kaget dan mengira terjadi gempa bumi. Akan tetapi, saat ia keluar rumahnya, ia melihat banyak gajah yang sedang berlarian. Gajah-gajah itu tampak sangat senang menginjak rumah tikus. Rumah tikus pun hancur berantakan. Oh lala, ternyata itu ulah gajah. Hei gajah, kalau main hati-hati dong. Lihat, rumahku hancur gara-gara kalian, teriak tikus. Gajah tak merasa bersalah. Ia justru semakin menginjak-injak rumah tikus. Apa yang kamu lakukan? Berhenti, teriak tikus marah. Hahaha, siapa suruh menjadi binatang kecil? Jadi terinjak-injak oleh tubuhku yang besar deh. Ejek gajah lalu pergi berlalu sambil tersenyum mencemooh. Gajah yang jahat. Meskipun aku binatang kecil, tapi aku tetap butuh rumah, kata tikus. Tikus pun kemudian menceritakan hal tersebut kepada teman-temannya. Semua temannya merasa diremehkan oleh gajah. Mereka ingin balas dendam. Akan tetapi, tikus menolaknya. Ia tidak menaruh dendam kepada gajah. Ia hanya ingin gajah bisa menghargai binatang kecil sepertinya. Tapi, bagaimana caranya agar gajah bisa sadar, pikir tikus. Suatu hari, tikus sedang mencari makanan. Ia mencari hingga ke tempat yang lebih jauh. Saat sedang mencari makanan, tiba-tiba terdengar suara meminta tolong. Suara itu sangat keras. Tolong, tolong aku, teriak sebuah suara. Tikus langsung mencari asal suara. Rupanya, gajah yang dulu menginjak rumahnya yang berteriak. Ia terikat jaring petani yang sengaja dipasang untuk menangkap gajah. Mungkin gajah telah merusak tanaman mereka. Tolong aku tikus, pinta gajah saat melihat tikus menghampirinya. Tanpa pikir panjang, tikus menggigit jaring yang mengikat gajah. Sedikit sulit memang, tapi lambat laun tikus berhasil menggigit jaring itu hingga putus. Gajah pun selamat. Terima kasih tikus atas pertolonganmu.
Jika tak ada kamu, mungkin aku sudah mati, ucap gajah yang terlihat menyesal. Tidak apa-apa gajah, asal kamu berjanji jangan suka merusak lagi. Merusak sesuatu hanya akan membahayakanmu, nasihat tikus. Baiklah tikus, aku berjanji, kata gajah. Sejak saat itu, gajah tidak pernah merusak lagi. Tikus yang berjiwa besar itu pun hidup damai dengan gajah. Nah, demikian cerita dongeng yang berjudul Kisah Tikus Berjiwa Besar. Kenapa tikus berjiwa besar? Karena tikus tidak dendam kepada gajah yang sudah merusak rumahnya. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke materi berikutnya. Anak-anak buka halaman 52, kegiatan 1 membuat kalimat tanya. Buatlah kalimat tanya dari jawaban yang sudah tersedia berdasarkan dongeng kisah tikus berjiwa besar. Jadi kita buat kalimat pertanyaan sesuai dengan jawaban yang sudah ada di buku. Nomor 1, apa judul dongeng di atas? Ya, kisah tikus berjiwa besar. Nomor 2, siapa tokoh dalam dongeng yang berjudul Kisah Tikus Berjiwa Besar? Ya, tikus dan gajah. Nomor 3, bagaimana cara tikus menyelamatkan gajah? Ya, dengan cara tikus menggigit jaring yang mengikat gajah. Nomor 4, mengapa gajah berterima kasih kepada tikus? Karena tikus sudah menolongnya. Yang terakhir, apa pesan dari cerita di atas? Jangan menyimpan dendam. Nah, anak-anak bisa menuliskan di buku paketnya yang berwarna-warni atau kalimat tanya yang ada di video pembelajaran ini, anak-anak tulis kembali di buku paketnya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Kita buka halaman 54. Ayo aplikasikan. Nah, kerjakan soal-soal berikut dengan benar. Nomor 1, dalam dongeng kisah tikus berjiwa besar, watak tokoh gajah sebelum ditolong tikus adalah sombong atau jahat ya. Kalau kata tikus tadi gajah yang jahat ya. Kemudian nomor 2, dalam kolam Salman ada 3 ekor ikan jantan dan 1 ekor ikan betina. Nah, berarti jumlah ikan ada berapa keseluruhan? Ya, ada 4 ya. Nah, banyaknya ikan betina dalam kolam ikan menunjukkan pecahan 1/4 atau 1/4 ya. 1 dari mana? Karena yang ditanya adalah ikan betina, jumlahnya 1. Sedangkan 4 dari jumlah keseluruhan ikan. Ya. Kemudian nomor 3, sikap tikus menolong gajah yang terjaring petani merupakan sikap terpuji. Yang terakhir, berdasarkan dongeng di atas, sikap baik yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah menolong orang lain yang membutuhkan dengan ikhlas. Nah,
Nanti anak-anak juga bisa menuliskan jawaban di buku paketnya ya. Ikuti yang berwarna-warni ini nanti ditulis di buku paket. Nah, materi berikutnya adalah kita buka halaman 55. Sudah? Berjiwa besar adalah salah satu karakter yang harus ada pada setiap anak soleh. Apa sih karakter berjiwa besar? Mengapa karakter berjiwa besar sangat dibutuhkan dalam berteman dan bersahabat? Dengan bimbingan gurumu, tuliskan dalam kotak ini ya. Nah, berjiwa besar adalah menerima segala hal dengan rasa penuh ikhlas dan memaafkan kesalahan orang lain. Nah, jadi kita harus ikhlas dan memaafkan kesalahan orang lain. Apabila ada orang lain yang pernah menyakiti kita, kemudian dia minta maaf, maka kita harus memaafkan. Ya, dengan ikhlas. Kemudian, karakter berjiwa besar sangat dibutuhkan dalam berteman karena dapat dipercaya dan disayangi teman. Bila kita mempunyai karakter berjiwa besar, maka dimanapun kita berada, kita akan diterima oleh orang lain. Ya, contohnya, kalau kita berjiwa besar, pasti kita akan disayang oleh teman, oleh orang tua, dan bisa menjadi kebanggaan keluarga. Nah, demikian materi dari Ibu. Ibu ucapkan banyak terima kasih dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.